oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang diberikan kedudukan mulia. Mulia yang nomor satu, Allah memanggil kita ibadi, hambaku. Ini itu Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil mu'minina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah pengawasan jihad pagi, pengajian ahad pagi, Kalurahan Badrono ingkang satuhu dan pilormatan rahimahullah, langkung-langkung matangasanipun para sesepuh, bini sepuh, pengurus pengawasan ingkang kita sedaya tansah mulyakaken. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring lumeber nikmat lan barokah dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak sekalian, monggo kita sareng-sareng memuji lan bersyukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah tansah paring lumeber nikmat dumateng kula panjenengan sami wonten tiga nikmat ingkang asring dipun lupakan, dipun kesupenaken. Ingkang pertama inggih punika nikmat gesang. Terus nikmat gesang menika nikmat ingkang ageng sanget keutamaanipun. Tiyang ingkang gerah dipun tambaaken nggih sae menika ingkang gerah biasa menapa malih ingkang gerah awrat supados saged kembali sehat, supados tetep saged panjang umur, sebab kanthi jalaran nikmat gesang menika wau para ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan untuk hamba-hambanya yang masih hidup, yang sudah meninggal tidak bisa. Yaitu yang pertama, yaitu nikmat Allah karuniakan kesempatan untuk dapat memohon ampun kepada Allah. Sebab tidak ada satupun seorang manusia yang tidak mempunyai dosa. Dengan masih diberikan nikmat hidup, Allah masih memberikan kepada kita nikmat taubat, nikmat mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita sudah dalam keadaan diampuni, sehingga kita di akhirat dimasukkan ke dalam surga-Nya, mboten sak ngicipi neraka. Nggih. Dados kanthi nikmat gesang menika para ibu lan para bapak niku dadosaken nikmat yang sangat besar
karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk memohon ampun, untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita. Seiring dengan itu, kita terus minimal setiap habis sholat 5 waktu kita membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Seiring dengan itu, kita juga ngatos-ngatos untuk tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Sebab tidak ada satupun di antara kita itu yang tahu kapan Allah akan memanggil kita. Berarti dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang lain-lain itu di bawahnya nikmat. Nomor 1 diberi kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, oleh Allah diberi kesempatan untuk masih bisa nambah amal soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak ini bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk sabun komplit dulu. Tadi habis subuh kita istighfar, terus saat ini saya nambahin amal soleh. Yang kedua, nikmat yang sangat besar, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah diberikan nikmat hidup, yaitu diberi nikmat iman. Sebab sebaik apapun hidup kita, sehebat apapun, sesukses apapun hidup kita, kalau tidak dilandasi di atas jalan iman, maka nanti akan sia-sia. Amal-amalnya tidak dianggap kalian Gusti Allah. Surat Al-Kahfi ayat 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu amal-amalnya fahabitat a'maluhum, amal-amalnya itu tercabut. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, coba ini kita bayangkan, terus nikmat itu dalam agama tidak diukur dengan materi. Padahal awake dhewe niku napa-napa niku sing didelok materine. Arep nikahke anak, nyambut gawe ini nanti. Terus bayarnya piro? Jarang ada yang bertanya, niki bocah soleh apa ora? Nek untuk mantu putri bocah solihan apa mboten? Niku mungkin penjelasan itu panjang. Penjelasan itu panjang. Kenapa kok yang harus ditanya itu agamanya, ketakwaannya? Karena orang yang takwa itu kalau tidak cocok dengan pasangannya, dia akan tetap menghormati pasangannya. Itu bedanya. Sebab ngerti agama. Nek wong mboten ngerti agama, cocok ya wong biasa, ora cocok wah sampun. Yang kedua yaitu iman. Maka seberat apapun keadaan kehidupan kita, jangan sampai iman itu lepas dari dalam hidup kita. Ampun ngantos diiming-imingi jodoh, ampun ngantos diiming-imingi bondo, diiming-imingi gawean, fahabitat a'maluhum, maka akan tercabutlah amal-amal. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kalau sudah amal-amalnya itu tercabut, ibu-ibu bapak sekalian,
benjing di hari kiamat itu nuki mulahum Gusti Allah dia akan menegakkan nuki mulahum tidak akan menegakkan bagi mereka wazna timbangan menimbang amal-amal wis ora diku. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu amal-amalnya tidak butuh ditimbang. Yang butuh ditimbang itu orang-orang yang beriman. Nah, itu dijawab kita sebesar mungkin timbangan amal beratnya itu lebih berat. Fa'amman sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nek timbangan baiknya itu lebih berat, maka dia mendapatkan kehidupan yang bahagia. Tapi kalau timbangan baiknya itu lebih ringan, khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dia masuk ke neraka. Itu hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bijing dan akhirat amal-amal itu ditimbang oleh Gusti. Dan yang terakhir, ibu-ibu, nikmat-nikmat besar. Namun nikmat-nikmat besar saja yang kula aturaken sebagai pembuka pengajian-pengajian. Yang kecil-kecil Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa hitung-hitung nikmat-nikmat kabeh ora bakal iso dihitung. Ini yang besar-besar saja. Satu, hidup nggih. Kaya apa kahanane awake dhewe hidup angger isih urip itu berarti larang rega. Iku urip niku ngentekke napa-napa. Larang rega. Wong loro ditambahke pe iso urip niku larang rega. Nomor kali iman, nomor 3 sehat. Pun 3 niki duwe duit oke kaya ngopo nek ra sehat, duwe omah apike kaya ngopo nek ra sehat, ra entuk manggon omahe. Manggone tengen rumah sakit. Duwe duit oke kaya ngopo ra iso ngrasake. Tidak harus masuk di rumah sakit. Nggih duwe duit oke. Nyun sewu nggih punya sakit gula, kondangan disuguh sing enak-enak, udah. Pak D, ini ngomong kok, sing dibener nama toyo putih, gitu. Biar kecile, zaman saya kosong, kok pengen makan enak lan duit, gitu. Saat ini bahasa sukses, orang itu makan enak, mergo. Boten duwe-duwe, boten mergo lara. Sehat. Sampun 3 niki saestu kita harus banyak-banyak bersyukur. Pokoknya kan ayo syukur. Isi niku namung 3, muji Gusti Allah, syukur lan sabar. Nggih, muji Gusti Allah, kena musibah sabar. Muji Gusti Allah, pikantuk nikmat bersyukur. Nggih syukur. Pak Arif pun mboten enten sing ajeng kula syukuri. Kabeh wis entek-entekan nek ngaten sabar. Gitu. Pak Arif pun kesel sabar gitu. Nah, nek sampun kesel sabar, gantos sakniki syukur. Wonten Bu. Kesel sabar syukur. Kesel syukur sabar. Karena syukur dan sabar ini timbangan kebaikan sangat besar di sisi Allah. Ibu-ibu, bapak sekalian, dalam kesempatan singkat ini kula badhe ngaturaken masih lanjutannya dengan banyaknya ayat-ayat di
dalam Al-Quran dengan menggunakan kata-kata kul. Kalau ini masih ngajinaken ada 5 surat yang diawali dengan kata kul, karena kul menika ibu dan bapak sekalian niku wahyu yang berisi dengan perintah untuk mengumumkan segala sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan itu pasti akan diumumkan. Baik di tingkat negara maupun di tingkat kampung, RT. Niku kalau ada pengumuman mesti niku berkaitan dengan yang penting. Nek mboten penting mboten diumumkan. Siapa yang memerintahkan? Niki kata-kata kul gitu. Siapa yang memerintahkan untuk menyampaikan pengumuman Allah? Apa isinya pengumuman dari Allah? Siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pengumuman? Niku mboten sembarang tiyang. Mboten sembarang tiyang. Belum nanti ayat-ayat yang menggunakan kata-kata ibadi, hamba-hambaku punya itu Allah. Coba ibu-ibu, badhe kagungan kerso mantu umpama, terus kagungan kolega atau sahabat-sahabat orang-orang penting, pejabat-pejabat. Mungkin mboten kinten-kinten ibu-ibu niku badhe nyaosi pengumuman tentang pernikahan anaknya, nggih ngasta surat undangan walimah datang pejabat, kok terus ngengken bocah misalnya caci cilik nandalane Pak Bupati ya ngomong surat undanganku. Dados yang diperintah untuk menyampaikan pengumuman itu tidak sembarangan. Niki bahasa manusia itu tidak sembarangan. Wong lagi podo-podo karo tangga nek napa niku memberi undangan itu aja ora pantes. Gitu. Ngengken sembarang tiyang napa mulai bocah mesti dipilih kira-kira siapa yang akan dijadikan utusan untuk mengantar undangan-undangan ini. Mesti dipilih tiang ini, mesti tiang sing kudu tiang apik, tiang sing ora dibenci oleh masyarakat. Niki kul. Terus siapa yang diperintah oleh Allah? Ibu-ibu. Yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Ini karena kita itu dimuliakan oleh Allah karena Allah menyebut kita itu ibadi, hamba-hambaku. Jadi kita itu ibu-ibu bapak sekalian oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang diberikan kedudukan mulia. Mulia yang nomor 1, Allah memanggil kita ibadi, hambaku. Kuning itu Gusti Allah. Awake mboten iso lho Bu, ajeng nyuwun dipanggil kali Sri Sultan Abdi Dalemku. Oh mboten iso. Sapa kowe? Kok arep njaluk-njaluk kekancingan gitu disebut abdi dalemku sapa? Niki Allah menyebut ibadi, hamba-hambaku. Ibad abdi, niku abdi negara, abdi dalem niku sami kalian hambanipun atau pegawinipun. Niki Allah menyebut kita wahai hamba-hamba. Kita bersyukur karena Allah memanggil kita sebagai hamba-hamba Allah. Yang kedua,
kita bersyukur karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Coba Ibu, nanti mboten jenengan bayangke niki mawon. Sing dibayangke aku duit mawon. Jangan. Uang itu seberapa pun tidak akan ada habis-habisnya yang boleh. Yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah tidak menjadi umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, umat yang dimuliakan Allah. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga umat-umat nabi-nabi yang lain sebelum umatnya Rasulullah. Begitu pula tidak ada yang dimasukkan oleh Allah nabi-nabi yang lain ke surga sebelum Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang memerintahkan Allah, beritanipun saking Gusti Allah, ingkang diutus menyampaikan untuk kita manusia yang paling mulia di sisi Allah dan semesta, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nopo beritanipun? Nah, tesih lanjutan surat Al-Kahfi. Nah, wau tiang-tiang sing boten iman, niku amal-amalnya niku tercabut dan tidak akan ditimbang amal-amalnya di hari kiamat. Niku surat Al-Kahfi ayat 105. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. Kul, katakan hai Muhammad, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti kamu sekalian. Yuha ilayya, mung bedane aku diparingi wahyu kali Gusti Allah. Maka di dalam Islam, kalau tokoh-tokoh niki ya sultan-sultan, itu sami wonten foto-foto niku. Kalau Rasulullah di dalam agama dilarang untuk digambar, dilarang untuk difoto. Ada yang pernah menggambar niku namanya Salman Rushdie. Duka sakit nasib beliau. Saking sayangnya Rasulullah Muhammad SAW sehingga ngajarkan sholawat kepada kita niku asli nipun, asli ngangge sop lho ini, mboten ngangge S, ngangge SH, asli nipun itu Rasulullah tidak mau ditambahi Sayyidina. Maka Sayyidina itu maksudnya tuanku, Sayyid itu tuanku. Tidak mau, karena khawatir kalau nanti sampai kemudian umatnya yang tidak paham dengan agama lalu mendewa-dewakan Nabi, sebagaimana menganggap Isa sebagai anak Allah. Maka tuntunan Rasulullah mengajarkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada di dalam doa tasawuf, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Muhammadiyah, ini lebih muktamar Bapak Ibu, itu bacaan doa tasyahudnya Allahumma sholli ala Muhammad, karena itu asli dari Rasulullah. Ketika selesai dari diperjalankan oleh Allah, ini sekedar saat ini sudah tanggal 25 Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. Isra Mi'raj, terus ruang poso, aja poso.
niku diperintahkan untuk sholat, Allah melalui Rasulnya mengajarkan doa tasyahud. Allahumma, di antaranya doa tasyahud itu ada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Muhammadiyah sangat berhati-hati. Tetapi ada juga sebagian warga Muhammadiyah itu kalau di luar sholat ada yang nambahi sayyidina. Tapi kalau di dalam sholat dia harus shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat dan mendengar bacaan-bacaan yang kamu baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu dan bapak kula lajengaken gandeng jahe pecah. Oh, mboten pecah. Wow, pas tenginggil kenging lampu silom mboten pecah. 6/4. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku ini innama ana basyarun mislukum, manusia biasa seperti kamu. Kanjeng Nabi niku mboten malaikat. Kanjeng Nabi niku mboten tiyang ingkang benten. Nabi itu sama dengan kita. Nabi itu pernah kecil, pernah tua, pernah sehat, pernah sakit, pernah senang, pernah susah. Di antara pernah susah Kanjeng Nabi itu disebabkan oleh ulah istrinya. Terus termasuk istrinya Kanjeng Nabi itu nanti dalam Kanjeng Nabi susah sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Nek kowe ora manut, di dalam Al-Quran nanti Nabi akan menceraikanmu dan Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi ceritanya itu dua istrinya Kanjeng Nabi itu nuntut Kanjeng Nabi di kalau garwane sahabat itu gelangi kerincing. Aku tadi bojone Nabi kok ora gelangan. Gitu seorang opo ngoten lho. Ku ndak susah. Kemudian oleh Allah ditegur. Niku bentene nek menjadi keluarga Nabi niku sing tegur Gusti Allah. Sebab nek tegur boten Gusti Allah. Niku napa istilahipun secara hukum gitu. Kedudukan umat dengan pimpinannya itu kan biasanya pun kali pimpinan rakyat itu ketika ada yang salah-salah, kurang-kurang itu tidak ada yang berani tegur. Maka pejabat yang di atasnya yang harus menegur. Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan hai Muhammad bahwa aku itu adalah manusia biasa. Al-Bashar, manusia biasa, loro, sehat, ngelak, ngelih, ngempet, ngeluh, senang, bahagia. Yuha ilayya. Bedanya kalau aku diberi wahyu oleh Allah. Napa wahyu dipun saya Gusti Allah? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.
Ibu dan bapak sekalian, kurang lebih sepertiga dari isi Al-Quran itu Gusti Allah ngimutaken terus supados awake dhewe niku mboten musyrik. Niku sepertiga isi Al-Quran niku peringatan Allah tentang mengesahkan Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa tidak ada Tuhan bagi kamu sekalian kecuali Tuhan yang esa. Maka surat Al-Ikhlas, surat yang mengesahkan Allah itu, Kanjeng Nabi paling menghentikan kuwi podo harus sepertiga, podo harus sepertiga Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, nek mau surat Al-Fatihah kaping 3 sahabat-sahabat baca sholat, kan baca sholat itu zikir yang diajarkan Nabi itu ada bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, terus ayat kursi. Nah, itu. Jadi 4 bacaan dari Al-Quran yang dipakai untuk zikir setiap habis sholat itu dimulai dari Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, kemudian ditutup dengan ayat kursi. Jadi siapa yang membaca 1 kali surat Al-Fatihah itu mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Nek mau surat Al-Ikhlas ping 3 podo kaya pahalane sampun ngatamaken Al-Quran. Nek ibu-ibu maos setiap habis sholat membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ulang ketinggalan nggih ngoten Bu. Ketinggalipun nggih ngoten. Nggih saya biasakan. Niku berarti awake dhewe sampun nyelengi sehari semalam ngatamke Al-Quran kaping gangsal. Nah, setiap habis sholat mas surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa ingkang linjing teng akhirat kepingin saged kepanggih kali Gusti Allah, kepingin pikantuk ridhonipun Gusti Allah, fal ya'mal amalan sholihan, maka dia hendaknya melakukan amal-amal kebajikan. Amal kebajikan itu nopo Bu? 2 tadi. 1 istighfar atau bertobat, yang kedua nambahi amal-amal soleh. 1 istighfar, yang kedua ibadah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Terus ayat niki ditutup sekaligus menutup surat Al-Kahfi, falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah amal-amal soleh itu kemudian nanti menjadi berguguran karena kamu mensekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Jadi orang musyrik itu hukumnya sama dengan orang kafir. Orang kafir itu cetong, orang ibadah, orang percaya kalau Gusti Allah. Tapi kalau orang musyrik itu orang yang beriman tetapi mensekutukan Allah. Karena dosa, satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukan.
dosa-dosa yang lain. Jadi kita tutup bersama-sama dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, memohon diberikan taufik melaksanakan amal-amal soleh, diberi sehat dan diberi umur yang manfaat dan barokah. Diberkahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami semua berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Wahai Allah, sungguh tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya setiap diri kami ini ya Allah senantiasa menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Oleh karena itu ampunilah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik dosa yang lahir maupun yang batin, baik dosa yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkau Zat yang dapat dan maha mengampuni segala dosa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah kami, tolonglah kami, agar kami dapat senantiasa ingat kepada-Mu ya Allah, beribadah kepada-Mu ya Allah. Tolonglah kami agar kami dapat senantiasa bersyukur atas setiap anugerah-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah dapat melakukan amal-amal yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai cahaya mata kami, sebagai penerangan hati kami. Dan jadikanlah kami ya Allah sebagai teladan, sebagai contoh bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Wahai Allah, jadikanlah pengajian ini, majelis ini menjadi pengajian dan majelis yang Engkau rahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini ya Allah menjadi perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru dan bapak, saestu kakak maupun ibu sangat berkasih. Aku qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.